Saya mau masuk dulu untuk mengingatkan kembali apa kalimat yang cukup mengejutkan juga bagi banyak orang, bahwa setelah pimpinan KPK yang satu menetapkan tersangka, lalu ramai-ramai datang para perwira tinggi militer ke KPK, dan kemudian ada wakil ketua KPK pada tanggal 28 Juli yang menyatakan bahwa ada kekhilafan dan mau minta maaf. Saya ingin kita mendengarkan lagi lengkap pernyataannya. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu, ternyata tim mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI. Saya ke Bung Hendari dulu sebagai panitia seleksi pimpinan KPK yang sekarang ada nuansa justru menyalahkan anak buah, yaitu penyidiknya. Memang kalau dalam hal ini memang penyidik yang harus bertanggung jawab. Mereka kilaf, begitu nangkep, lupa ternyata tentara aktif. Saya kira nggak semua ada prosedurnya pasti ya. Di penyidik pasti ada sudah bekerja dan itu dilaporkan ke komisi. Jadi nggak mungkin penyidik itu berjalan sendiri. Tidak mungkin berjalan sendiri. Semua di bawah kontrol itu semua. Jadi pimpinan KPK pasti tahu bahwa ada target operasi dari militer aktif. Ya, saya kira karena itu kenapa kemudian Direktur penyidiknya si Pak Asep itu kemudian menyatakan mundur kan, walaupun dia kembali lagi atau apa nggak tahu lah. Saya kira ya, akibat itu karena kemudian seperti dikorbankan kan untuk itu. Waktu koordinasi dengan KPK, ikut berkoordinasi juga dengan pimpinan KPK? Ikut, Pak. Ikut. Jadi, ya? Pada saat kita datang ke sana, saya ikut. Makanya yang tadi kami sampaikan, kami dengan aparat penegak hukum di lingkungan TNI, kami datang ke sana untuk. Jadi ini penting untuk mengklirkan dan mengklarifikasi. Jadi dalam koordinasi antara KPK itu termasuk pimpinan KPK dan Puspom juga tahu. Artinya pimpinan KPK tahu bahwa akan ada status tersangka bagi militer aktif. Tidak mungkin kemudian penyidik yang dianggap hilaf. Kalau yang pada saat gelar perkara kami belum ikut, hanya tim kami yang ke sana. Jadi pada saat yang kami itu maksudnya Bapak atau? Tidak, staf kami. Oh, staf. Ya. Tapi ada dari institusi TNI yang datang gitu kan? Betul, yang malam, yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Oke, tapi ini saya mau clear, berarti pimpinan KPK tahu dong ya, ada target operasi tangkap tangan yang melibatkan anggota TNI. Mana ada OTT pimpinan KPK tidak tahu? Dari zaman KPK lahir juga tahu lah pasti. Pasti ada laporan. Jadi kalau dibilang penyidik yang khilaf? Dia tidak bilang penyidik yang hilaf, dia bilang dia yang hilaf tuh. Apa nggak tahu siapa tentang tim komisi. penyidik kami ada kekhilafan. Iya. Ya, tapi saya kira ya itu cara mengkambing hitamkan aja menurut saya. Tetap toh tanggung jawabnya ada di komisioner kan. Di beberapa orang komisioner. Baik, kita sudah mendapat gambaran bahwa dalam institusi penegak hukum yang bernama KPK ini tidak ada sinkronisasi, koordinasi, tidak saja antar pimpinan, tetapi juga semacam lempar handuk atasan atau menyalahkan anak buah dan tidak mengambil alih tanggung jawab pada pimpinan.